Halo semuanya, selamat malam. Welcome back lagi di cara live kita pada malam hari ini. Selamat datang. Jreng jreng jreng. So kemarin kita udah ngebahas tentang dragon slaying. Nulisin apa aja yang kita nggak suka, yang kita nggak senengin, ataupun hal-hal negatif yang berseliweran di kepala kita. Saya nggak tahu Anda lakukan atau tidak. Ya kadang ada yang lakukan, ada juga yang tidak. Ya jadi ya itu pilihan. Kalau misalkan mau lakukan, biasanya bisa bikin kita extend lagi ke level yang mungkin kita nggak pernah raih selama ini. Karena dengan mengetahui apa yang bermasalah, jadi kita bisa benerin. Ketika kita benerin, most likely ya jadi hidup kita lebih asik aja, lebih seru, lebih mudah gitu ya. Itu hal yang penting juga buat kita bisa lakukan gitu. And so jadi seperti itu. Selamat malam katanya Ci Rachel, selamat malam juga. Ada Kak Mary Lim, ada Kak Oncu, selamat datang. Kak Nadifa, Kak Lili, selamat malam. Kak Rafael juga, Kak Syari, selamat datang. Ci Email, welcome. So, seperti biasa, malam ini kita akan ngebahas tema yang lain. Kemarin saya session habis bantuin, tadi bantuin session yang juga punya kecemasan ya terkait dengan schizophrenia. Wah, itu unik juga ya. Jadi kayak saking dia takut banget sama schizophren, jadi takut schizophren ya orang bilang. Ya, jadi sampai dia kayak saking ketakutannya jadi takut keluar, diem di dalam rumah, nggak berani kemana-mana kayak gitu ya. Dan ya seperti biasa nyangkut di bawah sadarnya dia. Ada Kak Sherawati. Oke, halo Kak, welcome. Ada Ci Karlin juga, selamat datang Ci. Ada Pak Adinata juga sudah gabung juga, welcome semuanya. Galang hadir katanya Kak Umu Syifa, selamat datang Kak Umu Syifa, welcome. Oke, so jadi kadang kita punya ketakutan memang beda-beda ya. Jadi yang saya bilang kemarin, nggak selalu setiap orang ketakutannya sama ya. Jadi setiap emosi itu bisa punya akar yang berbeda-beda, tapi cara melepaskannya semuanya sama kayak gitu ya. Katanya Ci Karlin pakai topi lebih mantul kok. Iya, kalau lagi kayak gini kayak udah persiapan tidur biasanya, soalnya jam 9.30 tuh udah waktunya bentar lagi udah kayak agak kriep-kriep gitu ya. Jadi kayak ini apa, rambutnya jadi kucel gitu. Oke, thank you buat apresiasinya. Anyway, jadi kembali lagi. Tema yang hari ini mau saya bahas adalah tentang terkekang ya. Mungkin dalam hidup kita seringkali ngalamin perasaan dimana kita kayak merasa terkekang, kita kayak terkunci, kita harus melakukan sesuatu yang kayak sebenarnya kita nggak mau lakukan tapi itu harus dilakukan gitu ya. Kita bergerak dari sebuah keharusan. Jadi kekangan ini bisa banyak hal. Kayak sekarang nih di masa lagi COVID-19 banyak banget kita yang terkekang ya. Kita nggak bisa pergi, padahal biasanya senang-senang keluar. Kayak saya hobi jalan-jalan ke luar negeri, nonton konser. Mau jalan-jalan ke luar negeri nggak bisa, mau nonton konser nggak bisa, ya kan? Mau kemana-mana ya cuma bisa di Indonesia doang, nggak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Ya beruntung sih space-nya di tempat saya lumayan enak gitu ya buat jalan-jalan gitu. Tapi tetap nggak ada yang bisa ngalahin kalau dibandingkan kayak kita pergi langsung gitu ke lokasi-lokasi yang seru dan asik di luar sana. Nah, tapi salah satu hal yang perlu kita juga miliki adalah kemampuan kita buat bisa enjoy di space dimana di saat kita juga dalam keadaan yang terkekang. Terkadang mungkin kekangan itu bicara tentang kayak di dunia pekerjaan, hal yang memang perlu kita lakukan dan itu memang bisa bikin hidup kita jadi kayak lebih luas lagi. Ya itu yang perlu kita lakukan, tapi kita selama ini mungkin ngerasanya nggak nyaman gitu loh. Ketika kita nggak nyaman, nggak happy di dalam kondisi yang kayak gitu, ya akhirnya kita jadi nggak perform secara maksimal dalam hidup kita. Nah yang terpenting adalah kita bisa untuk menikmati setiap proses sebenarnya, karena hal apapun yang kita lewatin nggak semuanya mungkin baik-baik saja dan senang-senang semuanya gitu. Mungkin ada tantangannya juga, ada challenge-nya. Kayak misalnya kalau kita mau ngangkat besi, mungkin ya ada rasanya yang kayak di sini pegelnya, mungkin ototnya sedikit dipaksain gitu. Jadi kayak makin hari kita makin bisa lebih kuat lagi gitu. Kadang-kadang kalau misalnya mau milihnya yang ringan-ringan aja ibaratnya, ya udahlah koreo, saya paling nyaman itu, saya kan maunya happy ya, ibaratnya hidup itu harus tenang, harus enak, harus nyaman, yang nyaman-nyaman, yang happy-happy, nggak mau yang susah-susah. Akhirnya apa? Kalau angkat besi pilihnya yang setengah kilo aja terus gitu ya, setengah kilo angkat, gue gini-gini doang.
Ya bisa aja sih kalau tujuan Anda untuk pengen sehat, mungkin akan sehat ya karena jadi olahraga gitu. Tapi kalau Anda pengen kayak body body Anda jadi kayak lebih besar lagi, otot-otot Anda lebih gede lagi, ya tentu Anda perlu untuk ngangkat besi yang punya resistensinya, ya kan, kayak yang lebih membebani otot Anda, sehingga otot Anda akan makin lama makin membesar gitu. Seiring dengan Anda juga asupan gizinya cukup, ya dia akan terproduksi jadi ke sana gitu. Ya, jadi terproses. Nah, ketika hal itu terjadi, makin besar, makin besar, makin besar. Ya, jadi tubuh fisiknya juga makin kuat. Nah, sama halnya di dalam kehidupan. Terkadang kita masuk ke dalam kondisi kekangan. Justru terkadang hal seperti itu bisa membuat kita menjadi lebih besar, lebih luas, lebih dahsyat lagi, lebih keren lagi. Kalau misalnya kita menjalaninya dengan ya be happy, dijalanin seru-seruan, gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak seru-seruan, nggak asik-asikan, ya itu yang bikin jadi kayak, ya akhirnya kita mungkin memilih untuk kabur gitu. Banyak orang yang menghindar ya. Menghindar itu adalah efek karena yang satu kita pengennya yang senang-senang melulu, yang kedua adalah misalkan kayak yang kita lakukan itu nggak enak ya. Jadi ketika yang dilakukan itu nggak enak ya kita cenderung kabur, melarikan diri. Nah, jadi bagaimana kalau kita bisa menerima setiap proses itu menjadi sebuah proses yang memang bisa membuat kita menjadi lebih besar lagi, lebih luas lagi, lebih dahsyat lagi. Tapi juga bukan berarti kita mematikan seluruh kesadaran kita. Seolah-olah semua hal yang datangnya ke hidup kita artinya susah, itu pasti bagus buat kita. Belum tentu juga. Karena tergantung tujuan Anda masing-masing dan apakah hal yang Anda lakukan itu benar-benar bisa membawa Anda kepada ketujuan Anda. Nah, itu yang perlu Anda selalu pertanyakan. Misalkan contoh ya, saya dulu waktu zaman saya masih kerja, ya penghasilan saya dulu lumayan banget karena saya ingat sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya, jumlah segitu cukup besar buat saya. Waktu itu saya digaji, saya cuman kerja dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ya, jadi Anda cek dulu nih, kerja jam 9 pagi sampai jam 12 siang. 9 pagi, 12 siang, berarti cuman 3 jam ya. 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12, 3 jam doang. Dari kerjanya hari Senin sampai Jumat. Ya, jadi Senin sampai Jumat. Terus masing-masing cuman 3 jam. Digaji waktu itu 3.500.000 rupiah. Ya, jadi buat saya gaji segitu buat yang memang nggak lulus kuliah, kan saya cuman SMA doang. Terus nilai SMA saya juga lulusnya nggak bagus. Karena di sekolahan pun saya kan dulu nggak naik kelas 3 kali. Nah, jadi gaji 3.500.000 itu boleh dibilang gaji saya yang tertinggi ketika saya kerja. Ya, jadi kayak kerja sama orang ya, literally kerja sama orang. Dulu gaji saya tertinggi itu 3.500.000. Nah, ketika saya dapat gaji 3.500.000 dengan hanya kerja 3 jam per hari selama 5 hari. Nah, itu seneng banget kan? Ya, terus tiba-tiba si pemilik perusahaan, istrinya baik banget, jadi dia kasih terus kayak gitu. Karena dia sering membantu orang ya. Jadi ini sebenarnya termasuk dari dermaknya dia. Jadi saya cuman kerja 3 jam, tapi saya digaji kayak orang digaji umumnya. Nah, tapi suaminya nggak seneng. Ibaratnya, masa si Reo kamu bayar 3.500.000 dia cuma masuk 3 jam gitu. Kalau mau suruh dia kerja juga hari Sabtu. Jadi akhirnya dia suruh saya kerja hari Sabtu juga. Begitu disuruh kerja hari Sabtu, saya mulai ngerasa nggak nyaman. Loh, kan saya pengennya kerjanya tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu itu saya pengen libur, Minggu saya pengen libur. Nah, cuman kerjanya ini memang toko yang berhubungan dengan mall ya. Jadi kayak dia selalu aktif gitu untuk stok opnam apa segala macam gitu. Karena seminggu itu 5 hari tuh aktif terus gitu. Nah, jadi ketika ada seperti itu, saya langsung kayak gila, kenapa gue harus ini ya gitu, apa masuk hari Sabtu juga. Saya komplain. Nah, ketika saya komplain, akhirnya saya memutuskan nggak lama saya resign buat keluar. Nah, ketika keluar itu banyak banget yang ngomongin saya nggak bersyukur lah, apalah segala macem lah, gini lah gitu lah. Karena sebenarnya saya juga ngelihat, jadi itu kurang lebih kerjanya sekitar setengah tahun lah. Ya, jadi kayak saya ngelihat bahwa kalau saya kerja terus dan itu sekeras-kerasnya saya keras, mungkin seperti senior saya di kantor itu. Saya lihat senior yang paling tingginya yang udah 15 tahun kerja, itu penghasilannya sekitar 6.500.000 ya.
saya dapat bocoran waktu itu. Nah jadi 6.500.000 saya jadi ngelihat, wah kalau saya kerja 15 tahun kemudian, which is kalau sekarang masih kurang 5 tahun lagi ya, berarti saya punya penghasilan sekitar 6.500.000 gitu ya kalau kerja di sana. Nah makanya akhirnya ya ketika saya memutuskan untuk keluar resign ya, banyak sih yang bilang, lu nggak bersyukur lu kerja cuma 3 jam doang, masa lu minta gaji lebih tinggi, masa lu minta hari Sabtu libur, masa lu minta gini, lu juga nggak ada latar belakang apa-apa, katanya gitu kan. Nah tapi ya saya mengambil sebuah keputusan yang membuat saya bersyukur gitu, karena saya keluar dari sana ya saya jadi bisa senang-senang di hari ini. Kalau nggak mungkin saya akan terus seperti itu gitu ya kan. Ya jadi seru banget gitu teman-teman ketika kita apa ya bisa extend gitu ya ke level yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Kadang-kadang kalau kita ngeliat sesuatu udah pasti gitu ya, terpatri ya, terus kita kayak kerja keras di situ juga belum tentu itu akan bikin kita jadi seperti yang kita inginkan. Jadi kita harus cek juga, karena gampang aja sekarang. Misalkan Anda lagi melakukan sesuatu nih, ada gak potensinya kalau Anda kerjakan dalam 5 tahun ke depan bisa bawa Anda gak ke hal-hal yang Anda inginkan. Ya, misalkan yang Anda kerjakan sekarang agak sulit nih, challenging, berat misalnya, banyak tantangannya. Tapi kalau Anda kerjakan serius 5 tahun ke depan, bisa bikin hidup Anda lebih luas, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa. Berarti ada kesempatan yang bisa Anda jalankan di sana. Tapi kalau Anda ngecek lagi, kayak saya kemarin ngecek, misalkan saya 3.500.000, saya kerjakan 10 tahun ke depan, saya akan kayak senior saya dengan gaji 6.500.000 selama 15 tahun. Berarti ya 15 tahun ke depan dari waktu itu, ya saya akan punya penghasilan segitu. Nah saya waktu dulu cuma hitung-hitungan aja, gimana saya mau nabung kalau penghasilan saya 6.500.000 ya, buat kebutuhan, biaya hidup, segala macem, sangat-sangat tidak cukup sekali gitu ya. Kayak mau berapa duit nih yang saya harus sisihkan gitu loh. Jadi kayak sangat-sangat susah sekali gitu ya. Jadi bener-bener ya bingung gitu. Nah tapi gara-gara dari sanalah ya akhirnya, karena saya memutuskan untuk keluar ya, jadi ada hari seperti sekarang ya kan. Karena zaman sekarang apa-apa mahal ya. Kalau Anda kayak di unit apartemen saya aja, 1 bulan buat maintenance-nya doang 15 juta. Jadi Anda bisa hitung ya, kalau misalkan buat maintenance doang 15 juta, kalau gaji saya 6.500.000, berarti buat maintenance apartemennya aja udah nggak cukup gitu loh. Listrik, air belum, masih di luar itu semua gitu. Nah jadi gimana mau lanjutin kehidupan kalau kayak begitu gitu kan, jadi stres gitu. Nah tapi untung gara-gara dari situ saya keluar, akhirnya saya bisa ketemu banyak peluang-peluang yang lain yang saya jalankan, yang akhirnya membawa saya di posisi seperti sekarang gitu. Jadi kayak ya hidupnya cukup menyenangkan lah buat saya pribadi. Mungkin belum sampai kayak miliarder super yang kaya raya segala macam, punya ini itu, mau beli apa-apa tinggal merem doang. Tapi ya buat saya ya sudah cukup lumayan lah, ibarat dari latar belakang yang nggak punya apa-apa sampai bisa seperti sekarang. Intinya adalah stretching. Ketika saya keluar, itu juga nggak berarti semuanya jadi gampang. Karena ya saya harus terus bertarung, berjuang di jalanan. Ibaratnya nggak punya apa-apa, latar belakang nggak ada gitu ya. Apa aja serabutan saya kerjain, yang penting bisa ngasilin duit. Dan nggak semuanya ngasilin uang yang banyak. Yang biasanya uang keluar yang receh-recehan doang, apalagi buat orang yang nggak punya latar belakang. Tapi mungkin itu yang keberuntungannya saya ya. Karena saya nggak punya ijazah, nggak punya apa-apa, jadi nggak ada yang bisa saya tawarkan untuk masuk ke sebuah perusahaan atau apa segala macam. Jadi akhirnya ya saya harus cari sendiri alternatif yang saya bisa lakukan gitu untuk bisa maju dan berhasil. Ya akhirnya ketika dijalankan ya bisa sampai seperti sekarang. Nah itu yang ya happy lah gitu ya. Nah jadi dalam setiap mungkin challenge atau tantangan yang kita hadapi, mungkin di situ membuat kita jadi expand, membuat ya kita jadi lebih besar, lebih bisa, lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi. Nah tapi seringkali kita punya ketakutan ya kan, kadang-kadang punya ketakutan, jadi kayak deg-degan sendiri, error sendiri dalam diri apa segala macam, yang bikin kayak jadi susah lah kalau kita pengen ngerjain apa-apa tuh kayak males gitu, atau apalah misalkan yang jadi ngehambat kita. Nah jadi perhatikan rasa apa sih yang muncul ketika Anda bicara tentang kekangan. Kalau kata Civera, beli gadget merem. Ya iyalah. Beli gadget sih merem sih. Oke. So perhatikan, kapanpun Anda merasakan ketika Anda
bentar, kalimat yang tepatnya adalah ketika Anda terkekang dan merasa diri Anda masuk dalam kekangan dan kelihatannya apa yang Anda lakukan, kerjakan, rasanya sulit. Dan kalau ada pilihan, Anda memilih untuk kabur dan lari darinya. Perhatikan semua rasa yang ada terkait dengan hal ini yang ada di dalam diri Anda dan semua yang mungkin menghalanginya untuk melepaskannya. Pejamkan mata Anda, mata seperti ngelihat ke atas, lihat apa saja yang menghalangi Anda. Perhatikan semua rasanya, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan. Dan semua yang tersisa dalam diri Anda, rasa terkait dengan hal ini, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Sekali lagi, perhatikan semua rasa yang ada di dalam diri Anda. Semua terkait dengan hal ini yang masih ada. Semuanya yang menghalangi Anda untuk melepaskan rasa ini. Kapanpun Anda masuk dalam keadaan merasa diri Anda terkekang sehingga melakukan segala sesuatunya jadi tidak nyaman, tidak happy. Perhatikan semuanya, energinya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan. Kapanpun Anda menghindari kerja keras, Anda menghindari sesuatu yang Anda anggap sulit, berat, dan selalu Anda mencari yang ringan-ringan, yang mudah-mudah saja, dan Anda selalu menghindari segala sesuatu yang cukup challenging buat Anda. Perhatikan semua energi yang ada terkait dengan hal itu, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda menghilangkan semua kesadaran Anda untuk menyadari secara utuh dan penuh mana yang benar-benar akan membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna, lebih luas lagi, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, dan mana yang tidak. Dan semuanya tidak mengizinkan Anda untuk memiliki kesadaran penuh atasnya. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, terima. Fokus ke rasanya, tarik nafas pelan, dan lepaskan. Oke, dan semua rasa yang masih tersisa terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kata Pak Dinata ngantuk. Oke. Dan apapun yang membuat Anda merasakan stuck, nyangkut, dan seolah tidak ada opsi lain selain apa yang Anda kerjakan sekarang. Kapanpun Anda merasa bahwa tidak ada pilihan lain, Anda hanya bisa melakukan ini satu-satunya saja dan tidak ada opsi lain yang bisa membuat hidupku lebih luas lagi. Semua yang menutup berkat, rezeki, kelimpahan, semua keajaiban Tuhan yang bisa terjadi dalam kehidupan Anda, semua yang menghalanginya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kata Civera, dada saya sakit. Perhatikan semua rasa yang terkait di dalamnya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, dan lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Semua hal yang tidak mengizinkan Anda memiliki keajaiban, kesempatan yang Tuhan bisa berikan, kelimpahan, dan membuka setiap pintu gerbang rezeki Anda dengan mudah, sederhana, menyenangkan. Bukan berarti harus mengganti apa yang Anda kerjakan ya. Bisa aja kerjaan yang sama, tapi punya banyak jalur distribusi yang berbeda, punya banyak klien yang lebih banyak, punya dapat transaksi besar yang lebih baik. Semua yang menghalangi setiap keajaiban, ya, berkat, rezeki, kelimpahan yang Tuhan bisa berikan kepada Anda, dan semua yang menghalangi Anda atasnya. Perhatikan semua rasanya, pejamkan mata, mata seperti lihat ke atas. Perhatikan semuanya, sadari, terima yang menghalangi Anda, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa di dalam diri Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kata Kak Rai Astarini, dada terasa sesak. Kata Ci Verape, dada terasa sesak. Apapun yang membuat dada Anda sesak, terima saja rasa itu. Bilang, aku terima semua rasa ini, dan kulepaskan semua dari dalam diriku. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Katanya Kak Nur Aini Cholil,
untuk kesekian kalinya menguap karena di OATRT. Katanya Kak Betty sesak. Oke, apapun yang membuat Anda sesak, perhatikan semua yang menghalangi Anda, semua ketidakrelaan, ketidakikhlasan, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, lepaskan, tarik nafas pelan, terima dan lepaskan. Kak Nabil keluarin emot nangis. Kata Kak Heri, susah tidur. Kalau susah tidur cari temanya, apa yang bikin susah tidur, Anda cari temanya di TS ya. Jadi udah banyak banget yang kita bahas. So thank you, sampai ketemu besok. Besok kita masuk session Zoom session ya. Jadi di Zoom kita bisa tanya jawab. Dan buat yang punya fobia, lagi ada kelas fobia gratis hari Sabtu ya. Silakan Anda buat yang punya fobia mendaftarkan diri ya, karena ini kelasnya free buat saya uji coba ya kan. Ada yang nanya kemarin, buat fobia seberapa efektif sih di OATRT? Yuk kita lihat sama-sama ya. Jadi besok yang ikut kelas fobia, kita feel free, welcome, kita akan ketemu sama-sama. Terus buat teman-teman yang besok masuk sesi tanya jawab, silakan ya. Jadi tanya jawab kita akan masuk di Zoom. Jadi kita nggak akan live di Instagram ataupun di Facebook ya. Kalau di Zoom kita bisa langsung interaksi ya. Anda bisa lihat teman-teman Anda, terus bisa juga langsung di sana kita akan tanya jawab ya, sesi tanya jawab, nanti kita bisa masuk ke situ. Terus kalau mau ikut, Anda bisa dapetin linknya di bit.ly.com/, di Telegram. Di Telegram Anda cari channelnya DOATRT ya, DOATRT. Jadi Anda masuk ke situ. Nanti di sana saya akan update setiap Jumat itu, saya kasih linknya. Jadi Anda masuk ke sana ya. Nanti suatu saat Telegram ini akan diaktifasi, dan di sana Anda juga bisa download. Nanti aku akan masukin video untuk Anda belajar tentang basic DOATRT. Jadi kan banyak yang nanya nih, gimana caranya supaya saya bisa belajar. Nah, nanti Anda bisa masuk ke Telegram ya. Jadi cari aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram Anda cari DOATRT, nyambung semua ya, nggak pakai titik, DOATRT. Nah, begitu Anda masuk di sana, nanti linknya biasa saya akan masukin situ. Jadi besok kita akan masuk, silakan bisa tanya jawab di sana ya. Jadi lebih seru lagi. Kalau tanya jawab pastinya lebih intens, lebih bisa belajar macam-macam di sana. Oke? Sip, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Seru-seruan kita lepaskan emosi bareng-bareng lagi ya. Bye-bye semuanya. Love you all. Dadah. Thank you.